Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Wendy Usino, selaku Rektor Universitas Budi Luhur. Universitas Budi Luhur adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang didirikan 40 tahun yang lalu dengan nama Akademi Ilmu Komputer. Maskot Universitas Budi Luhur, kombinasi antara manusia dengan komputer, sudah terjadi di era revolusi industri 4.0 sekarang, di mana manusia dengan komputer saling berkolaborasi, bukan berkompetisi, di mana manusia adalah mitra dari robot, aplikasi, atau komputer. Universitas Budi Luhur masuk dalam 100 universitas terbaik di Indonesia, dan banyak karya-karya yang lain yang juga bisa dikategorikan sebagai unggul. Universitas Budi Luhur tentunya tidak lengah dalam upaya-upaya melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan melibatkan mahasiswa, melibatkan masyarakat sekitar, Universitas Budi Luhur sudah mampu melakukan kuliah kerja nyata baik di Jakarta maupun di Jawa, Sumatera. Kemudian untuk kerjasama, Universitas Budi Luhur sudah banyak sekali melakukan kerjasama baik internasional maupun nasional. Sampai tahun 2019 ini kita sudah melakukan 101 penandatangan MOU, MOE maupun perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut melibatkan institusi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, perguruan tinggi, dan perguruan tinggi yang kita libatkan pun adalah perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur menciptakan tenaga-tenaga ahli, inovatif, handal, dan mampu bersaing di bidang teknik informatika dalam pasar global. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur memiliki 3 program studi teknik informatika, program studi sistem informasi, dan program studi sistem komputer. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur memiliki 2 program studi akuntansi dan program studi manajemen. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur menyelenggarakan pendidikan akademik terakreditasi dengan berbasis kompetensi yang didukung oleh teknologi dan informasi terkini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur memiliki 2 program studi hubungan internasional, program studi kriminologi. Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur lebih menekankan kepada basis kontrol dan telekomunikasi yang berkualitas. Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur memiliki 2 program studi teknik elektro dan program studi teknik arsitektur. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja yang handal dalam media komunikasi dan informatika, tetapi juga menciptakan lulusan yang mempunyai jiwa kreatif-planner, mampu berkomunikasi dengan baik, terampil, dan siap kreatif. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur memiliki 2 program studi, yaitu Ilmu Komunikasi dan Desain Komunikasi Visual.
Akademi Sekretari Budi Luhur merupakan program studi yang memiliki kompetensi utama berupa penguasaan teknologi informasi dalam kesekretarisan secara profesional. Pascasarjana Universitas Budi Luhur menciptakan tenaga-tenaga profesional yang bermutu tinggi, kompeten, dan menjadi Center of Excellence dengan mengikuti perkembangan industri dan bisnis. Harapan dari Sivitas Akademika Universitas Budi Luhur adalah membangun manusia yang cerdas berbudi luhur menjadi SDM yang unggul yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju dan negara unggul. Sebelum kita mulai acara, saya akan sampaikan dulu susunan acara yang hari ini akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah setelah pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Budi Luhur. Kemudian yang berikutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian profil dari Fakultas Teknologi Informasi dan juga program studi yang ada di bawah Fakultas Teknologi Informasi oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Yang berikutnya adalah penyampaian mengenai tata cara pemantauan kegiatan perkuliahan mahasiswa melalui aplikasi Parent Budi Luhur atau melalui web Parents Budi Luhur. Acara selanjutnya adalah tanya jawab, kemudian penutup. Demikian, Bapak Ibu sekalian, susunan acara yang akan kita lalui pada pertemuan rapat koordinasi Parents Day di sesi room Zoom meeting kali ini. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita sama-sama berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kemampuan sama-sama untuk mendidik para generasi muda di Universitas Budi Luhur untuk menjadi generasi-generasi yang cerdas berbudi luhur. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk
agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silakan Bu Noni dilanjutkan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada gangguan koneksi internet di tempat saya. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya selaku pemandu acara hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menitipkan putra dan putrinya di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Semoga dengan adanya acara hari ini kita bisa sama-sama bekerja dengan baik untuk memantau pembelajaran dan juga perkuliahan putra-putri Bapak Ibu di Universitas Budi Luhur, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi. Sebelum mulai acara, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya dan juga Mars Budi Luhur yang akan dipandu oleh Ibu Jule. Silahkan Ibu Jule. Baik,
kita masuk ke acara inti selanjutnya, yaitu penyampaian profil dari Fakultas Teknologi Informasi dan juga profil dari masing-masing program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi, yaitu Dr. Deni Mahdiana, Eskom, Mkom, MM. Kepada Pak Deni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Noni atas kesempatannya. Saya coba share screen dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Yang saya hormati Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi beserta para Kaprod Sekprodi dan juga Kepala Sekretariat Fakultas Teknologi Informasi dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua, wali, mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur yang berbahagia. Perkenalkan, saya Deni Mahdiana. Saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang profil fakultas, kemudian nanti ada profil program studi, kemudian yang ketiganya adalah yang terpenting bahwa bagaimana kita bisa melakukan evaluasi prestasi mahasiswa kita, khususnya anak dari Bapak Ibu, agar supaya bisa terkontrol sehingga bisa lulus tepat waktu. Kemudian juga nanti kami akan menyampaikan ada program student exchange yang merupakan sebuah rangkaian dari pencanangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan tentunya adalah program beasiswa yang bisa putra-putri Bapak Ibu ikuti di kampus Budi Luhur. Baik, yang pertama adalah profil Fakultas Teknologi Informasi. Nah, seperti yang tadi sudah ditayangkan di video company profile dari Universitas Budi Luhur, bahwa Universitas Budi Luhur diawali berdiri sebenarnya sejak tahun 1979, dimulai dari Akademi Ilmu Komputer, kemudian di tahun 1985 berubah menjadi bernama Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, kemudian di tahun 1987 itu menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau SMIK, dan pada tahun 2002 seluruh fakultas atau sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur berubah nama menjadi Universitas Budi Luhur, sehingga STEMIK Budi Luhur menjadi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Jadi kalau sejak berdiri kami sudah sangat lama sekali, sudah kemarin genap berusia 42 tahun pada tanggal 1 April 2021. Baik, kemudian visi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur adalah menjadi Fakultas Teknologi Informasi berwawasan global dalam bidang ilmu komputer, sistem informasi dan sistem komputer berbasis kewirausahaan, teknologi dan cerdas berbudi luhur. Jadi memang di dalam Universitas Budi Luhur kami memiliki filosofi yaitu cerdas berbudi luhur. Nah, kemudian misi yang kami laksanakan untuk mencapai visi yang diinginkan adalah menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu komputer, sistem informasi dan sistem komputer yang mengedepankan teknologi, ilmu pengetahuan, kewirausahaan dan kebudiluhuran, kemudian menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu komputer, sistem informasi dan sistem komputer yang menciptakan dampak sosial yang positif, terukur dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga adalah berperan aktif dalam mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik dengan mengimplementasikan penelitian, dan yang terakhir adalah berperan aktif dalam kegiatan sosial global yang bermanfaat bagi umat. Nah, oleh karena itu dibuatlah tujuan dari Fakultas Teknologi Informasi di tahun 2021 sampai 2030, yaitu menghasilkan lulusan dalam bidang ilmu komputer, sistem informasi dan sistem komputer yang memiliki daya saing global dengan kemampuan teknologi,
kekuatan sosial dan kewirausahaan serta sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang kedua adalah menciptakan budaya penelitian multidisiplin dengan fokus pada kepekaan sosial. Yang ketiga adalah menghasilkan produk inovasi dalam bidang ilmu komputer, sistem informasi, dan sistem komputer yang bermanfaat dalam mendukung penguatan sosial dalam masyarakat melalui kompetensi wirausaha. Dan yang keempat adalah memperkuat kepercayaan stakeholder. Nah, di Fakultas Teknologi Informasi sendiri kami memiliki ada 6 program studi, di mana di jenjang S2 kami memiliki program studi Magister Ilmu Komputer. Kemudian di S1 kami memiliki 3 program studi, ada Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Sistem Komputer. Kemudian di jenjang Diploma 3 kami memiliki program studi Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi. Nah, ini seringkali mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan mahasiswanya, putra-putrinya, seringkali kebingungan. Ini sebenarnya kalau masuk FTI itu program studinya apa saja gitu ya. Yang tahunya FTI misalnya hanya TI saja, padahal di FTI sendiri kita memiliki khusus untuk di S1 ada 3 program studi, D3 ada 2, dan di S2 ada 1. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami juga sedang berencana untuk mengajukan proposal pendirian jenjang S3 Ilmu Komputer. Baik, ini adalah konsentrasi dari program studi yang ada di FTI. Di Teknik Informatika kami memiliki bidang peminatan, ada Cyber Security, Programming Expert, dan Artificial Intelligence. Kemudian di Sistem Informasi kami memiliki bidang peminatan, ada Enterprise System, Digital Apprenticeship, dan Data Science. Kemudian di Sistem Komputer kami memiliki bidang peminatan, ada Embedded System, Internet of Things, dan Robotik. Kemudian di jenjang strata 2 kami memiliki bidang peminatan, ada rekayasa komputasi terapan, dan teknologi sistem informasi. Sedangkan di Diploma 3, di program studi manajemen informatika, kami memiliki bidang peminatan network engineering, interactive digital design, mobile application development. Kemudian di program studi komputerisasi akuntansi, kami memiliki bidang peminatan ada accounting information system dan bisnis digital. Nah, berikutnya adalah kami akan memperkenalkan pengelola fakultas yang mana nanti bisa menjadi PIC dari Bapak Ibu untuk bertanya ataupun ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang fakultas dan program studi. Nah, harapannya dengan kita berkenalan seperti ini, Bapak Ibu tahu siapa yang bisa dihubungi apabila ada permasalahan atau misalnya ingin berkonsultasi tentang bagaimana kondisi kuliah dari putra-putri Bapak Ibu. Ya. Baik, yang pertama saya Denny Mahdiana, ya, Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Ini nomor kontak saya, Bapak Ibu bisa mencatat, gitu ya. Kemudian ini email saya, denny.mahdiana@budir.ac.id. Kemudian di program studi Magister Ilmu Komputer di jenjang S2, ketua program studinya adalah Ibu Dr. Rusdah Eskom, ya, ketua program studi Magister Ilmu Komputer. Kemudian dibantu oleh sekretaris program studi adalah Ibu Dewi Kusumaningsih, ya, di jenjang S2. Nah, kemudian di program studi Teknik Informatika, ketua program studinya adalah Pak Dr. Indra Eskom MTI. Kemudian dibantu oleh sekretaris program studi yaitu Bapak Rizky Pradana Eskom Mkom. Kemudian di sistem informasi, ketua program studinya adalah Pak Bima Cahya Putra, Eskom Mkom, kemudian dibantu oleh Bapak Dian Anubakti, Eskom Mkom. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat nomor kontak yang nanti bisa dihubungi, silahkan dicatat nomor kontak yang saya share di sini. Kemudian di sistem komputer, di program sistem komputer, ketua program studinya adalah Bapak Dr. Yan Everhard, Eskom MT, kemudian dibantu oleh Ibu Riri Irawati, Eskom Mkom, selaku ketua sekretaris program studi sistem komputer. Nah, ini adalah di jajaran ketua program studi, pengelola program studi. Kemudian untuk Diploma 3, ada Ibu Ratna Ujian dari Eskom MM, selaku ketua program studi manajemen informatika dan juga merangkap sebagai ketua program studi komputerisasi akuntansi. Kemudian pendukung program studi ada Bapak Yani Prabowo sebagai Kepala Laboratorium Sistem Komputer,
Ibu Reva Ragam Santika selaku staf administrasi diploma D3 unggulan, kemudian Bapak Iman Permana sebagai kepala lab diploma 3 unggulan. Nah, kemudian di sekretariat kami memiliki ada Ibu Noni Juliasari yang tadi sebagai MC pada acara pagi hari ini sebagai kepala sekretariat FTI. Kemudian ada dibantu dengan Ibu Retno Wulandari dan Ibu Mulyani sebagai staf sekretariat FTI. Kemudian kami juga ada dosen yang diperbantukan sebagai PIC pendukung fakultas, ada Ibu Agnes Aryasanti, MKOM, sebagai PIC Administrasi Penelitian dan Abdimas, Pengabdian Masyarakat, dan Ibu Indah Puspasari Handayani, MKOM, sebagai PIC Administrasi Dosen dan Sosial Media Manager. Nah, itulah jajaran fakultas dari dekan, kemudian ketua program studi, kemudian sekretariat, dan para pendukung dari fakultas, serta PIC pendukung fakultas. Nah, berikutnya adalah kami akan menyampaikan beberapa prestasi mahasiswa yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa FTI dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, kami membagi menjadi prestasi tingkat nasional dan internasional. Untuk tingkat nasional, kami pernah menjadi juara harapan 1 pada kontes robot Indonesia 2017 tingkat nasional, divisi KRAI di UPI Bandung. Kemudian juara 1 lomba networking skill, ya, juara 1 lomba design competition, dan juara 1 lomba e-sport competition atau Mobile Legends. Ya. Nah, kemudian kami juga menjadi juara 1 dan 2 tingkat nasional di Monsoon Sim Enterprise Resource Management Competition pada tahun 2017. Kemudian kembali lagi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi menjadi juara 1 Networking Skill Competition iTech Cup 2017. Kemudian kami menjadi juara 3 kompetisi Kodik 10 ya, di tingkat nasional di Universitas Mercubuana. Kemudian juga kembali lagi Jasda Yusuf Mikail menjadi juara 1 lomba iTech Cup 2019. Kemudian tim robot kami juga menjadi juara best strategi pada kontes robot Indonesia 2019. Kemudian menjadi juara 3 di Business Plan Competition 2019. Kemudian kembali lagi Jasda Yusuf Mikail menjadi juara 1 network competition tingkat nasional pada teknologi Euphoria 2019. Kemudian tim Blue Informatik meraih juara 2 di lomba inovasi digital mahasiswa tingkat nasional. Kemudian tim Kursiku meraih juara 3 di kompetisi Kodik 20 di Mercubuana, Jakarta. Kemudian di bidang non akademik kami juga memiliki atlet panjat dinding gitu ya bernama Ismaya Putri Waskita yang sudah memberikan torehan prestasi meraih juara 3 pada kategori lead mahasiswi. Kemudian kembali lagi di tahun 2020 mahasiswa kami di program studi teknik informatika yaitu Jasda Yusuf Mikail menjadi juara 1 Open Network Competition Universitas Negeri Jakarta, juara 1 Network Competition Telkom University, dan juara 1 Network Competition Tekporia Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, kemudian yang bagian kemarin di tahun 2020 dan 2021 mahasiswa kami mendapatkan finalis gimnastik tim RPL dan tim karya tulis, kemudian juara 3 Huawei ICT Competition tingkat nasional di bidang network track, kemudian juga 20 mahasiswa FTI kami lolos seleksi program Bangkit 2021 sebagai bentuk realisasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kemudian di tingkat internasional kami pernah menjadi juara 1 dan ke-6 Monsoon Sim Enterprise Resource Planning Competition di Bangkok, Thailand. Kemudian tadi Jasda Yusuf Mikail juga memperoleh medali emas di IT Networking System Administration di Bangkok, ya, mewakili Indonesia sebagai peserta yang memperoleh medali emas. Kemudian di bidang non akademik, mahasiswa sistem informasi yang bernama Raji Asal Sabila ini adalah salah satu atlet nasional mendapatkan medali emas pada panjat tebing kategori bergu putri pada Asian Games. Kemudian kami juga punya mahasiswa namanya Al Reza Aziz Ainun Najib, peraih medali perak pada
Nên Tirak Taekwondo International Championship di Thailand. Kemudian kembali lagi Rajia Salsabila meraih medali emas di IFSC ACC Asian Championship 2019. Nah, itulah beberapa prestasi mahasiswa yang sudah ditorehkan baik dari tingkat nasional maupun internasional, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kemudian kami akan menyampaikan juga tentang profil program studi. Kenapa kami perlu sampaikan? Mungkin perlu juga kami menyampaikan ke Bapak Ibu tentang program studi yang dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kami sampaikan cocok dengan program studi yang memang diinginkan oleh putra-putri Bapak Ibu pada saat masuk ke Fakultas Teknologi Informasi. Baik, konsentrasi di program studi FTI tadi sudah kami jelaskan, ada TI, kemudian ada SI, Sistem Komputer, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Nah, kita mulai dari teknik informatika. Jadi teknik informatika adalah sebuah program studi yang menghasilkan lulusan cerdas berbudi luhur yang memiliki kemampuan untuk mempelajari, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang cyber security, kemudian ahli pemrograman dan artificial intelligence. Nah, ada 3 peminatan Bapak Ibu yang perlu dipilih oleh mahasiswa, yaitu cyber security, programming expert, gitu ya, kemudian artificial intelligence atau AI. Nah, di bidang cyber security, kompetensinya adalah mempersiapkan profesional muda yang unggul, adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab di bidang jaringan komputer untuk melakukan konfigurasi jaringan komputer, keamanan, dan pengelolaan jaringan yang mendukung perkembangan revolusi 4.0. Nanti kalau sudah lulus bisa bekerja menjadi network engineer, security engineer, cyber security specialist, network administrator utama, dan senior sampai dengan network manager. Kemudian di bidang programming expert, bidang pemintaan programming expert menjadikan lulusannya mempersiapkan profesional muda yang terampil, unggul, kompetitif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab di bidang rekayasa perangkat lunak dan data dengan menguasai berbagai teknik pemrograman yang diimplementasikan pada pengembangan kecerdasan tiruan untuk mendukung revolusi industri 4.0. Nah, nanti lulusannya bisa menjadi seorang game development, augmented reality, digital image processing, mobile apps development, program pemrograman artificial intelligence, desktop web application, dan sistem pengendalian otomatis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di bidang artificial intelligence, ya, kompetensinya diharapkan mempersiapkan profesional muda yang unggul, adaptif, inovatif, dan di bidang kecerdasan buatan dengan mempelajari konsep dasar dan teknik kecerdasan buatan seperti text mining, machine learning, computer vision, dan pada pengembangan kecerdasan tiruan di Indonesia untuk mendukung revolusi 4.0. Nah, prospek lulusannya bisa menjadi seorang artificial intelligence expert, data scientist, analis data expert, machine learning expert, dan peneliti di bidang AI. Kemudian berikutnya adalah program studi sistem informasi. Program sistem informasi adalah sebuah disiplin ilmu yang fokus pada bagaimana mengintegrasikan solusi-solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan bisnis dan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian diharapkan lulusannya mampu menganalisa kebutuhan dan proses bisnis serta mendesain sistem berdasarkan tujuan dari organisasi. Jadi memang lebih spesifik bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis di dalam organisasi. Nah, di bidang peminatan di dalam program studi sistem informasi ada 3, yaitu enterprise system, digital entrepreneurship, dan data science. Nah, di bidang peminatan enterprise system, kompetensinya adalah mampu merancang bangun sistem informasi dari skala kecil hingga perusahaan besar, mulai dari perencanaan, analisa kondisi saat ini, analisa kebutuhan, analisis sistem yang akan datang, implementasi, testing, dan maintenance dengan menggunakan konsep dan tools-toolsnya. Nah, prospek lulusannya bisa diharapkan menjadi software developer expert, kemudian sistem analis, information system konsultan, serta yang terakhir adalah database administrator. Nah, kemudian untuk bidang digital entrepreneurship, ya, jadi putra-putri Bapak Ibu yang mengambil nanti peminatan bidang digital entrepreneurship memiliki kompetensi mampu merancang bangun sistem informasi perdagangan berbasis elektronik
internet atau e-commerce beserta proses marketing dan periklanannya dengan menggunakan multi-channel atau sosial media, serta dapat membuat usahanya sendiri, menjadi seorang entrepreneur menggunakan alat bantu teknologi. Nah, kemudian prospek lulusannya bisa menjadi technopreneur atau digitalpreneur, menjadi CEO, Search Engine Optimization Specialist, atau startup founder. Jadi bisa mendirikan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang berikutnya adalah bidang peminatan data science. Di bidang peminatan data science ini adalah kompetensinya mampu menganalisis, mengolah, dan memvisualisasikan data dengan teknologi terkini untuk membantu manajemen dalam perbaikan proses pengambilan keputusan. Nah, prospek lulusannya nanti bisa menjadi seorang data scientist dan data analis. Nah, kemudian untuk di bidang prodi sistem komputer, merupakan sebuah program studi yang mempersiapkan para lulusannya untuk menjadi tenaga profesional di bidang pemrograman perangkat keras atau hardware programming, pemrograman perangkat lunak, software programming, dan sistem komunikasi yang berhubungan dengan sistem cerdas seperti perangkat Android atau Arduino. Nah, kemudian diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan antara perangkat sistem cerdas, perangkat komputer, dan perangkat sistem komunikasi pada aplikasi Internet of Things, IoT, dan aplikasi sistem robotika yang merupakan tuntutan dari revolusi 4.0. Nah, di dalam program studi sistem komputer sendiri ada 3 bidang peminatan, ada embedded system, ada Internet of Things, dan ada robotik. Nah, untuk bidang embedded system, kompetensinya diharapkan adalah merupakan konsentrasi dari embedded system yang mempersiapkan para lulusannya untuk menjadi tenaga yang profesional di bidang pemrograman perangkat keras atau hardware dan pemrograman perangkat lunak atau software berbasis sistem cerdas seperti Arduino atau Raspberry. Nah, prospek lulusannya diharapkan nanti bisa menjadi Computer and Embedded System Engineer, Computer Network Architect dan Analyst, kemudian Hardware Installation Supervisor atau Microcomputer Support Supervisor. Ini adalah prospek lulusan dari bidang peminatan Embedded System. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di bidang Internet of Things. Kompetensinya adalah sebuah konsentrasi yang mempersiapkan para lulusan untuk menjadi tenaga profesional di bidang integrasi antara sistem cerdas dengan perangkat komputer dan perangkat pendukung sejenis lainnya, seperti perangkat sistem iOS gitu ya, yang biasa dipakai di Mac OS atau maupun sistem Android. Ya, biasanya kalau iOS itu biasa di Apple, ya. Kalau Android yang biasa mungkin di kebanyakan smartphone kita saat ini, melalui suatu sistem komunikasi yang private maupun sistem komunikasi yang sifatnya public. Nah, prospek lulusannya bisa menjadi seorang IoT engineer, kemudian industrial control engineer, manager telco installation and maintenance, kemudian berikutnya adalah manager telecommunication and wireless system, dan hardware installation supervisor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di bidang robotik. Diharapkan kompetensinya adalah konsentrasi robotik mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga profesional di bidang pemrograman perangkat keras atau hardware programming dan perangkat lunak yang berhubungan dengan sistem kontrol pada aplikasi robotika di dunia industri. Nah, jadi nanti harapannya lulusannya bisa menjadi robotik, smart system dan automation engineer, kemudian robotik dan otomasi ya, embedded system dan industrial control, serta automation system dan hardware engineering. Nah, kemudian itu tadi adalah program studi di tingkat sarjana atau S1. Kemudian yang berikutnya adalah bidang peminatan atau program studi yang berada di bawah naungan Diploma 3 atau jenjang D3. Nah, kompetensi umum Diploma 3 adalah menghasilkan lulusan yang siap bekerja di bidang informatika yang dititik beratkan pada jaringan ICT, multimedia grafik, dan komputerisasi akuntansi. Nah, kemudian diharapkan mampu melakukan pengembangan dan manajemen basis data. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan dan implementasi sistem informasi berbasis desktop dan web. Nah, kemudian di bidang di D3 itu ada 2 program studi, yaitu ada manajemen informatika yang memiliki bidang peminatan network engineering, interactive digital design, dan mobile application development. Kemudian di komputerisasi akuntansi ada accounting information system dan bisnis digital. Ini adalah bidang peminatan di
prodi jenjang D3. Nanti diharapkan prospek lulusan dari D3 adalah menjadi seorang web developer, mobile application developer, database administrator, IT support, system engineer, UI atau UX, ya, designer, network engineer, computer animator, serta accounting information system developer atau pengembang sistem informasi akuntansi. Nah, itu adalah profil dari masing-masing program studi yang kami harapkan dengan Bapak Ibu sudah mengetahui profil dari masing-masing program studi tersebut bisa nanti mengarahkan kemana arah minat dari putra-putri Bapak Ibu. Nah, di angkatan 2020 memang belum memilih bidang peminatan gitu ya, sehingga masih ada kesempatan untuk mempelajari kembali kira-kira mau bidang peminatan seperti apa untuk prospek lulusannya nanti. Nah, berikutnya adalah kami akan menyampaikan bagaimana caranya Bapak Ibu sebagai orang tua bisa mengevaluasi prestasi dari mahasiswa atau dari putra-putri Bapak Ibu. Nah, artinya jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan kuliah putra-putrinya dalam tanda petik sering membohongi Bapak Ibu gitu ya. Misalnya bayar, kemudian misalnya hari ini kuliah nih, walaupun mungkin pada saat ini di WFA kan memang tidak ada perkuliahan yang dilaksanakan secara offline ya, tapi dilaksanakan secara online karena kita memang masih mengikuti peraturan dari Gubernur DKI yang memang belum memperbolehkan perkuliahan dilaksanakan secara online. Secara offline maksudnya. Baik, ini adalah proses mahasiswa di Universitas Budi Luhur, khususnya di FTI. Jadi Bapak Ibu, dalam gambar ini bisa terlihat bahwa dari yang paling awal, Bapak putra-putri Bapak Ibu ini sekarang sedang menjalani perkuliahan, gitu ya, di mana perkuliahan dilaksanakan saat ini masih secara online, ya, di mana nanti ada tugas, kemudian ada ujian tengah semester dan ada UAS. Nah, ini harus diikuti semuanya oleh putra-putri Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau misalnya dalam pelaksanaan perkuliahan di semester yang berjalan ada mata kuliah yang gagal, putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti remedial, tapi hanya di mata kuliah yang berjalan di semester ini. Gitu ya, tidak boleh dari semester yang sebelumnya. Itu ada program lagi gitu ya. Kemudian juga bisa mengikuti namanya semester antara yang nanti akan dilaksanakan biasanya di jeda antara semester genap ke semester ganjil. Jadi biasanya nanti di bulan Juli dan Agustus putra-putri Bapak Ibu bisa mempercepat proses kuliahnya dengan mengambil maksimal 9 SKS atau mengulang mata kuliah yang sebelumnya atau di semester-semester sebelumnya itu belum lulus gitu ya. Kemudian di tahapan kedua nanti setelah kuliah, kemudian putra-putri Bapak Ibu akan melakukan aktivitas yang namanya kuliah kerja praktek atau biasa dikenal dengan KKP. Nah, untuk KKP ini prosedurnya adalah putra-putri Bapak Ibu harus sudah mengumpulkan minimal 90 SKS, kemudian nanti KKP-nya itu biasanya boleh bertiga gitu ya maksimal, tapi boleh juga sendiri. Jadi maksimal bertiga, kemudian nanti putra-putri Bapak Ibu diharuskan memiliki surat keterangan bebas narkotika, yang mana saat ini Budi Luhur bekerja sama dengan 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Aminah yang di depan kampus Budi Luhur ke arah Ciledug gitu ya, tidak jauh dari kampus. Kemudian ada lagi Rumah Sakit Petukangan. Nah, kenapa kita memberikan kerjasama ini? Karena kalau putra-putri Bapak Ibu mengurus di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan Budi Luhur, itu biayanya cukup mahal Bapak Ibu untuk mengurus surat keterangan bebas narkoba. Nah, dengan kerjasama ini cukup dengan membayar kurang lebih Rp100.000 dengan menunjukkan KTM, itu sudah bisa mendapatkan surat keterangan bebas narkoba untuk 5 parameter tes narkoba, gitu ya. Jadi sangat terjangkau, gitu ya, dibanding kalau misalnya harus sendiri tanpa ada kerjasama itu biasanya bisa sampai 300 sampai 400.000. Nah, surat bebas narkoba ini harus lolos, gitu ya, sehingga bisa mengikuti kuliah kerja praktek. Kemudian khusus untuk program studi sistem informasi diwajibkan untuk lulus sebuah sertifikasi yang diberlakukan di FTI, yaitu sertifikasi Monsoon Academy. Nah, kemudian naik ke jenjang ketiga, yaitu adalah KKN. Setelah putra-putri Bapak Ibu memperoleh SKS 110, maka Bapak Ibu bisa mengikuti KKN. Nah, KKN ini adalah bedanya dengan KKP. Kalau KKP itu ke perusahaan, tapi kalau KKN ini adalah ke desa, gitu ya, ke wilayah-wilayah yang memang menjadi kerjasama dengan Budi Luhur. Nah, ini harus mengumpulkan 110 SKS dulu,
kemudian nanti dibentuk tim yang timnya itu adalah lintas fakultas, Bapak Ibu. Kalau KKP ini adalah satu program studi, tapi kalau KKN sudah lintas fakultas, jadi akan digabung dalam 10 orang itu ada anak FTI, ada anak Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, sampai ke Fakultas Ilmu Komunikasi. Itu bergabung. Jadi lintas fakultas, dan di sini diminta putra-putri Bapak Ibu harus mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter. Nah, cuman sudah 2 tahun ini, sudah 2 semester karena di masa pandemi, maka kami memberikan kebijakan keringanan dalam hal menjalani KKN. Jadi di tempat tinggal putra-putri Bapak Ibu itu juga bisa dilaksanakan KKN selama pandemi, karena memang masyarakat banyak yang tidak memperbolehkan untuk berkumpul atau mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa. Nah, kemudian di tahap tempat putra-putri Bapak Ibu akan mulai menjalani skripsi. Nah, skripsi ini adalah sebuah tahapan akhir di mana putra-putri Bapak Ibu harus menempuh minimal 138 SKS, dan ini sudah lulus KKP dan KKN. Ini harus sudah lulus gitu ya, tidak boleh bersamaan KKP dan KKN-nya dengan TA. Jadi harus lulus dulu baru bisa ikut skripsi. Kemudian dilaksanakan oleh 1 orang per judul. Kemudian harus lulus sertifikasi yang dilaksanakan oleh FTI juga, namanya lulus sertifikasi algoritma, dan sudah mengumpulkan minimal 6 sertifikat kompetensi yang disyaratkan oleh FTI. Ya. Nah, kemudian di paling akhir adalah putra-putri Bapak Ibu bisa melaksanakan wisuda. Nah, wisuda ini bisa dilaksanakan apabila sudah menempuh 144 SKS. Kemudian menyerahkan skripsi ke perpustakaan, kemudian dilulus teorikan oleh Kaprodi dan di yudisium oleh fakultas. Nah, kalau rangkaian proses ini sudah dilakukan, maka putra-putri Bapak Ibu bisa lulus antara 3,5 gitu ya, sampai 4,5 tahun itu kita masih menganggap lulus tepat waktu. Tapi kalau sudah di atas itu, maka lulus tidak tepat waktu. Baik, ini adalah sebuah skema yang di mana Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu bisa lulus 3,5 tahun dari FTI Budi Luhur, gitu ya. Di mana Bapak Ibu dengan syarat putra-putrinya mendapatkan IPK minimal 3,0, jadi IPK indeks prestasi kumulatif, sehingga bisa menempuh pengambilan SKS seperti ini. Jadi kalau di semester 1 putra-putri Bapak Ibu tidak bisa menambah atau mengurangi karena sudah dipaketkan, yaitu 20 SKS. Kemudian semester 2 kemarin juga sudah dipaketkan, yaitu 22 SKS yang sekarang ini sedang berjalan. Kemudian nanti di semester 3, jika IPK-nya lebih dari 3,0, maka putra-putri Bapak Ibu bisa mengambil full SKS, yaitu 24 SKS. Ya, 24 SKS, kemudian di semester 4 24 SKS, semester 5 24 SKS dengan KKP di dalamnya gitu ya. KKP itu 2 SKS, jadi 22 dalam bentuk mata kuliah, 2 SKS dalam bentuk KKP. Kemudian di semester 6 ambil 24 SKS lagi, 21-nya mata kuliah, 3 SKS-nya KKM. Dan maka di semester 7 bisa tinggal hanya tugas akhir saja. Nah, dengan begini Bapak Ibu, kalau bisa lulus 3,5 tahun, Bapak Ibu akan menghemat salah satu biaya operasional atau BOP, ya, biaya operasional pendidikan yang harus dibayarkan. Kalau tinggal TA saja, ya di semester 7 hanya TA saja, maka BOP-nya tidak perlu dibayar. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu masih putra-putrinya mengambil mata kuliah selain TA, maka masih kena BOP. Nah, sehingga sebenarnya mahasiswa seringkali kami ingatkan kalau ingin membantu orang tuanya, dalam artian membantu dari sisi lulus bisa tepat waktu, maka sebenarnya bisa menghemat biaya perkuliahan kalau memang bisa mengambil mata kuliah dengan SKS-nya full pada mulai semester 3 sampai semester 6. Baik, kemudian Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa setiap mahasiswa di FTI Budi Luhur itu diberikan fasilitas dosen penasihat akademik atau dosen PA. Jadi ini sebenarnya seperti orang tua wali tapi di kampus gitu ya. Nah, ini adalah dosen yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membimbing dan membina sejumlah mahasiswa untuk diarahkan agar mereka dapat menyelesaikan studinya secara optimal gitu ya. Nah, ini adalah peran dan fungsi dosen PA, bisa menjadi sebagai narasumber, kemudian bisa menjadi pembimbing gitu ya, kemudian bisa menjadi penasehat, kemudian bisa menjadi motivator, kemudian bisa juga menjadi role model bagi mahasiswa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kepada putra-putrinya siapa dosen penasihat akademiknya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin bertanya tentang
bagaimana sih prestasi anak saya? Nah, Bapak Ibu bisa bertanya lewat dosen penasihat akademiknya supaya nanti bisa bisa dijelaskan bagaimana sih perkembangan dari putra-putri Bapak Ibu. Walaupun nanti kami akan mendemokan, Bapak Ibu juga bisa mengecek sendiri gitu ya lewat sistem yang kami siapkan. Oke, yang berikutnya adalah pemantauan prestasi mahasiswa. Jadi Bapak Ibu pada saat kuliah putra-putrinya di Universitas Budi Luhur, Bapak Ibu sebenarnya bisa memantau prestasi mahasiswa dengan beberapa fitur aplikasi yang kami miliki. Ya. Nah, media untuk mengevaluasi prestasi mahasiswa yang pertama Bapak Ibu bisa melalui website dengan alamat parents.budiluhur.ac.id. Ya, nanti kami akan coba demokan gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dibohongi bahwa kuliah terus kemudian bayar gitu ya, tapi nggak pernah melihat hasil prestasi dari putra-putrinya itu seperti apa. Nah, ini bisa melihat dari website parents.budiluhur.ac.id. Kemudian yang kedua bisa melalui aplikasi mobile Bapak Ibu. Jadi di handphone Bapak Ibu bisa diinstal dengan aplikasi yang bernama Parent Budi Luhur. Nah, di situ juga sama gitu ya, bisa melihat bagaimana perkembangan prestasi mahasiswa putra-putri Bapak Ibu, bahkan juga Bapak Ibu bisa ngecek hari ini sebenarnya ada kuliah apa enggak, apalagi kalau di WFH nih. Biasanya tiba-tiba putra-putri Bapak Ibu ingin pergi kemana gitu, tapi ternyata sebenarnya ada kuliah hari itu gitu ya. Nah, ini bisa menjadi evaluasi juga buat Bapak Ibu bisa mengetahui sebenarnya anak ini lagi kuliah atau tidak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah lewat kwitansi pembayaran mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di semester 1 tadi kan ada 20 SKS, semester 2 ada 22 SKS. Nah, mulai semester 3 ini Bapak Ibu mulai hati-hati juga nih. Kalau mahasiswanya pas dicetak kwitansinya bayarnya kok murah gitu, bukannya malah senang Bapak Ibu. Kalau semester 3 ke atas itu kalau bayarnya lebih kecil gitu dari semester sebelumnya, jangan senang dulu, jangan-jangan mahasiswa putra-putri Bapak Ibu tuh hanya boleh mengambil SKS yang terbatas gitu ya. Tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena dari indeks prestasinya yang dilihat. Jadi karena di Budi Luhur kita mengacu kepada bahwa jumlah SKS yang diambil pada semester 3 ke atas itu ditentukan oleh salah satunya indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif dari semester-semester sebelumnya. Jadi kalau misalnya IPK-nya masih bisa bertahan di atas minimal 3, maka bisa mengambil 24 SKS. Tapi kalau misalnya di bawah 3, ini bisa ngambil 21 sampai dengan 18 SKS gitu ya. Nah, ini jadi bisa ngecek dari kwitansi pembayaran. Kadang kan mahasiswa putra-putri kita tuh suka berbohong, Pak, Bu, bayar pembayaran yang kita lihat dulu berapa SKS yang diambil. Nah, kemudian lihat, kok cuman bayarnya 18? Nah, kalau 18 dari semester 3 sampai semester berikutnya, nah Bapak Ibu mulai curiga nih, jangan-jangan berarti anak saya ternyata prestasinya kurang bagus sehingga dia hanya boleh mengambil hanya 18 SKS. Jadi harus ditanyakan seperti itu supaya kita bisa mengontrol lewat jalur kwitansi pembayaran. Kadang biasa dia nggak mau nunjukin nih HSK-nya kepada orang tua. Mana HSK-nya? Bilangnya belum keluar. Padahal Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di 2 website yang tadi sudah saya sampaikan, ada dari website, ada dari mobile application. Bapak Ibu itu bisa ngecek gitu, jadi bisa ketahuan. Jadi artinya saat putra-putri Bapak Ibu katakanlah menyembunyikan informasi tentang prestasinya, Bapak Ibu bisa mengecek dengan 3 model seperti ini. Ya. Nah, ini adalah cara login di website Parent Budi Luhur gitu ya. Jadi NIM ini Bapak Ibu harus mengetahui nih dari NIM putra-putri Bapak Ibu gitu ya, NIM-nya tanya berapa. Kemudian password-nya ini adalah tanggal lahir putra-putri Bapak Ibu. Nah, ini sih pasti tahu lah ya Bapak Ibu tanggal lahir dari putra-putri dengan format adalah tanggal, kemudian strip, kemudian bulan, kemudian strip, dan ini tahun 4 digit ya. Nah, kemudian nanti login, maka nanti akan disiapkan dashboard seperti ini gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada ini nih, akan ada dosen PA-nya Bapak Ibu. Siapa? Kalau di sini namanya dosen PA-nya Bapak Ihsan Rahdiana, dan ini ada nomor handphonenya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek siapa sih dosen PA-nya. Kalau misalnya nggak dikasih nomor handphonenya, ya Bapak Ibu bisa ngecek sendiri lewat web Parent Universitas Budi Luhur gitu ya. Di sini nanti akan bisa diberikan fasilitas untuk melihat baik dari sisi prestasi, kemudian dari sisi perkuliahan, presensi, dan sebagainya.
Nah, kemudian ini adalah aplikasi Parent Budi Luhur berbasis mobile. Jadi sama cara masuknya adalah tadi nomor induk mahasiswa, NIM dari putra-putri Bapak Ibu, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir. Nah, memang sengaja password ini tidak bisa diubah-ubah Bapak Ibu supaya tidak diubah oleh putra-putri Bapak Ibu gitu ya. Karena kan Bapak Ibu hafalnya kan tanggal lahir ya. Tiba-tiba putra-putri Bapak Ibu sebenarnya bisa masuk juga ke sini gitu ya. Karena kan dia tahu NIM-nya, tahu tanggal lahirnya. Kemudian kalau dia bisa ubah password, nanti Bapak Ibu malah nggak bisa masuk. Jadi sengaja passwordnya memang disetting tidak bisa diubah lagi. Jadi settingnya ada tanggal lahir. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam aplikasi mobile gitu. Salah satunya adalah di sini Bapak Ibu nih bisa melihat absensinya. Oh, kalau absensinya 100 berarti ini nih anaknya rajin masuk ke kelas gitu. Ini kebetulan waktu itu masih ini ya, masih prosesnya masih offline nih. Jadi absensinya 100. Nah, kalau nanti Bapak Ibu melihat ada absensinya yang 50%, nah ini Bapak Ibu perlu menanyakan ke putra-putri, ini kemana aja? Kok nggak kuliah-kuliah? Padahal dari rumah berangkat, bilangnya berangkat kuliah, tapi sampai kampus kok ternyata tidak kuliah. Dan ini update terus Bapak Ibu setiap perkuliahan, nanti bisa melihat gitu ya, dari mata kuliah yang diambil oleh putra-putri Bapak Ibu, itu presensinya seperti apa. Nah, ini kebetulan UTS ini ada yang nilainya 78, kemudian ada yang 0, ini kebetulan kan masih di awal-awal ya, jadi ada UTS yang masih belum terisi oleh dosennya, jadi belum diserahkan, tapi ada juga bahasa Indonesia di sini sudah mendapatkan. Nah, kemudian di sini ada namanya KMS, Kartu Mahasiswa Menuju Sehat. Jadi kalau Bapak Ibu pernah, khususnya ibu-ibu ya di posyandu, kartu bayi sehat, nah ini adalah salah satu bentuk informasi yang kami berikan, di mana di sini diberikan batasan-batasan minimal yang harus bisa ditempuh oleh mahasiswa setiap semesternya. Jadi kalau nanti grafiknya di bawah garis ini berarti anggapnya mahasiswa itu kurang sehat, Bu, kurang sehat dari sisi prestasinya. Tapi kalau di atas itu berarti mahasiswa itu prestasinya bagus sekali gitu, karena dia bisa melebihi dari target yang ditetapkan. Nah, itu seperti itu, Bu, Bapak Ibu, aplikasi mobile Parent Budi Luhur, informasi-informasi yang tersedia. Nah, kemudian lewat kwitansi pembayaran mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngeliat nih, jumlah SKS 22. Ini kebetulan diambil semester genap 2019-2020. Nah, kalau ini memang paket Bapak Ibu. Jadi mahasiswa angkatan 2019 ini kebetulan contohnya, dia mengambil di semester genap 2019. Jadi semester 2-nya memang dipaketkan 22 SKS. Kalau ini masih aman. Tapi kalau semester 3, semester 4, semester 5, jumlah SKS yang diambil misalnya katakanlah cuma 12 atau 15, nah Bapak Ibu mulai curiga nih. Kenapa nih? Kok cuma 15 SKS yang dibolehkan oleh Budi Luhur? Nah, pasti ada sesuatu Bapak Ibu. Misalnya salah satunya adalah prestasi. IPK-nya mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk mengambil jumlah SKS yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cermati dalam mengontrol prestasi putra-putri Bapak Ibu selama berkuliah di Budi Luhur gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu perlu juga mengetahui bahwa di Universitas Budi Luhur ini media pembayaran kuliah itu bisa berbagai macam. Bapak Ibu bisa menggunakan teller bank, tapi saya tidak menyarankan lewat teller bank Bapak Ibu. Kenapa? Karena di masa pandemi ini bank memberikan peraturan sangat terbatas gitu ya, jumlah orang yang boleh mengantri dalam satu hari gitu ya. Jadi kami sangat menyarankan sekali Bapak Ibu bisa membayar lewat ATM, atau kalau Bapak Ibu punya internet banking, membayar lewat internet banking atau mobile banking gitu ya. Karena teller bank saat ini agak sulit antriannya gitu, karena dibatasi gitu ya, hanya boleh sekian puluh orang dalam satu hari gitu ya. Nah, kami menyarankan sekali lewat jalur ATM yang bisa dibayar kapan saja gitu ya, mau malam, atau bahkan internet banking atau mobile banking yang Bapak Ibu bisa bayar dari rumah gitu ya, tanpa harus keluar rumah gitu ya. Nah, ini beberapa media pembayaran kuliah yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu kuliah di Universitas Budi Luhur. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu juga perlu mengetahui tentang masa evaluasi 1 tahun pertama. Jadi kita di Fakultas Teknologi Informasi, khususnya dan Universitas Budi Luhur pada umumnya, melakukan evaluasi 1 tahun pertama mahasiswa kuliah di Budi Luhur, ya, di mana kita sangat sekali mengharapkan mahasiswa itu dalam 1 tahun pertama tidak boleh cuti. Nah, ini bukan kami yang
menentukan, tapi aturan pemerintah bahwa mahasiswa itu harus komit minimal 1 tahun pertama itu tidak boleh cuti dulu, gitu ya. Jadi masuk semester 1, semester 2-nya nggak boleh cuti, jadi harus genap dulu 1 tahun pertama. Kemudian yang berikutnya adalah memperoleh minimal 24 SKS lulus nih Bapak Ibu. Jadi kalau tadi SKS di semester 1 adalah 20 SKS, semester 2 22 SKS, sebenarnya dalam 2 semester sudah terkumpul 42 SKS. Tapi di FTI Budi Luhur kami memberikan kebijakan minimal mahasiswa bisa dapat 24 SKS, itu masih bisa terus berjalan kuliahnya. Tapi kalau di bawah itu, maka mohon maaf kami akan memberlakukan yang disebut namanya DO gitu ya. Jadi sanksi akademik DO bagi yang tidak memenuhi. Karena 24 SKS ini sudah sangat minimal sekali. Ini bukan 1 semester, tapi dalam 1 tahun yang harusnya dapat 42, tapi kami minimal 24, maka mahasiswa masih bisa lanjut. Tapi kalau misalnya tidak bisa memenuhi, misalnya katakanlah banyak SKS-nya ternyata yang tidak lulus gitu ya, dan akhirnya tidak memenuhi persyaratan minimal, maka di semester ketiga kami akan menerapkan DO terhadap putra-putri Bapak Ibu yang terkena sanksi tersebut. Nah, tapi DO di sini bukan DO yang sepertinya sudah habis atau sudah putus hubungannya dengan Budi Luhur, tapi lebih kepada putra-putri Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi di program studi yang sama dengan NIM-nya diganti Bapak Ibu dengan NIM yang baru. Kemudian resikonya adalah mata kuliahnya disetarakan dengan kurikulum terbaru kalau memang ada perubahan kurikulum. Dan yang ketiga adalah pembayaran kuliahnya akan diberlakukan ke pembayaran di tahun yang terbaru Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin menjadi resiko buat orang tua mahasiswa, pembayarannya mungkin relatif akan jauh lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena kan biasanya ada kenaikan dari setiap tahunnya. Nah, ini sanksi dari mahasiswa yang memang tidak memperoleh prestasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh fakultas. Nah, ini juga perlu menjadi masa di mana Bapak Ibu perlu memotivasi putra-putrinya agar tidak masuk ke dalam kategori yang masuk evaluasi tahun pertama. Nah, ini adalah panduan pembayaran kuliah setelah pengisian KRS online gitu ya. Jadi tadi mahasiswa putra-putri Bapak Ibu konsultasi kepada dosen penasihat akademik. Kemudian nanti mahasiswa mengisi kartu rencana studi melalui web, gitu ya. Kemudian nanti dosen penasihat akademik memverifikasi, kemudian mahasiswa menyetujui kwitansi, kemudian mahasiswa melakukan pembayaran, dan nanti mahasiswa bisa mengambil kelompok menyusun jadwal. Nah, ini proses yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Budi Luhur. Nah, ini adalah sertifikat yang tadi saya sebutkan. Pada saat mau menjelang lulus, mahasiswa wajib mengumpulkan 6 buah sertifikat wajib yang disyaratkan oleh fakultas. Nah, di mana satu adalah sertifikat tentang kebudiluhuran, dan ini biasanya sudah didapatkan dari mata kuliah wawasan budiluhur dan aplikasi wawasan budiluhur. Kemudian kami di angkatan 2020 ini mensyaratkan juga satu sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Standar Sertifikasi Profesi, sesuai dengan pilihan bidang peminatan. Nah, ini memang terus terang kami sampaikan ada biaya tambahan Bapak Ibu, tapi tidak terlalu mahal. Tapi ini kalau putra-putri Bapak Ibu lulus dari sertifikat BNSP ini, saat ini pemerintah itu sedang menggalakkan bahwa lulus itu tidak hanya ijazah saja, tapi harus punya sertifikat kompetensi. Nah, ini memang saat ini pembiayaannya masih ditanggung oleh mahasiswa sendiri ya. Nah, ini kurang lebih sekitar antara 400 sampai 500 ribu untuk satu sertifikasi. Kemudian ada sertifikasi kompetensi algoritma dari FTI. Ini juga ada pembayarannya tapi murah, ini hanya 30.000 saat ini. Kemudian ada satu sertifikat kompetensi konsul akademik khusus untuk prodi SI. Ini juga ada biaya tambahan Bapak Ibu, itu sebesar saat ini di masa pandemi ada 200.000 gitu ya. Nah, kemudian 3 sertifikat kegiatan mahasiswa dari fakultas atau Ormawa FTI. Organisasi mahasiswa maksudnya. Nah, ini kenapa kami wajibkan? Karena nanti mahasiswa pada saat lulus, mahasiswa itu tidak hanya memiliki ijazah saja Bapak Ibu, tapi nanti ada transkrip nilai, plus ada namanya surat keterangan pendamping ijazah atau biasa dikenal dengan SKPI. Nah, surat keterangan pendamping ijazah inilah yang nantinya akan menjadi dokumen pendamping pada saat putra-putri Bapak Ibu lulus. Jadi tidak hanya ijazah dan nilai saja, tapi ada
surat keterangan pendamping ijazah yang nanti isinya semua kompetensi yang pernah didapatkan selama kuliah, ikut seminar, kemudian ikut lulus sertifikasi tersebut akan muncul di surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini harapannya dengan banyak kegiatan yang dia ikuti selama kuliah di Universitas Budi Luhur, maka akan menjadi nilai jual pada saat dia bekerja. Karena sekarang orang yang pada saat melamar pekerjaan itu tidak hanya dilihat ijazah dan nilainya saja, tapi dilihat apakah dia punya aktivitas atau tidak selama perkuliahan di sebuah universitas. Nah, ini beberapa sertifikat pilihan yang putra-putri Bapak Ibu bisa pilih. Ada Cisco, ada Mikrotik, ada Huawei, ada Oracle, Zahir, ada Cybertrend, ya. Kemudian ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, kemudian ini adalah organisasi mahasiswa yang dimiliki oleh Universitas Budi Luhur. Bapak Ibu bisa mengarahkan putra-putrinya untuk ikut organisasi. Ya, memang saat ini di masa pandemi banyak keterbatasan dari organisasi ini melakukan aktivitas kegiatannya. Salah satunya olahraga. Ini praktis sudah hampir 1 tahun memang tidak beraktivitas secara normal pelaksanaan kegiatannya gitu ya. Kemudian yang seni juga tari saman dan sebagainya. Tapi untuk organisasi himpunan itu mereka masih tetap melakukan aktivitas walaupun aktivitasnya dilaksanakan secara daring. Nah, kenapa ini penting? Karena putra-putri Bapak Ibu nanti pada saat bekerja kan adalah bekerja di sebuah perusahaan yang kerjanya tidak sendirian, tapi berorganisasi. Nah, artinya kalau selama kuliah dia pernah berorganisasi, maka putra-putri Bapak Ibu akan mulai terbiasa bekerja sama dalam sebuah tim dengan orang lain. Nah, kemudian kenapa juga saya menyarankan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini? Karena ada kesempatan mendapatkan beasiswa Bapak Ibu. Jadi salah satu contoh misalnya Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu misalnya secara akademik misalnya tidak terlalu bagus gitu ya, tapi pinter main futsal gitu ya. Pinter main futsal, kemudian ikut pertandingan futsal di sebuah ajang, kemudian mendapatkan prestasi atas nama Universitas Budi Luhur gitu ya. Anggaplah juara 1. Nah, maka kalau dia dapat juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya, sampai 3 besar, itu akan mendapatkan beasiswanya bukan 1 orang, tapi 1 tim Bapak Ibu. Walaupun mungkin dalam tim tersebut dia hanya pemain cadangan, tapi dia akan masuk ke dalam jajaran tim yang akan mendapatkan seluruhnya dapat beasiswa dari Budi Luhur, biasanya dalam bentuk bisa bebas SKS, bisa bebas BOP, atau bahkan bisa bebas semuanya selama 1 semester, tergantung dari prestasinya. Kalau prestasi juara 1 pasti akan berbeda dengan prestasi dari juara kedua, dan seterusnya. Nah, itu jadi seperti itu. Atau misalnya ya Bapak Ibu yang memiliki putri ikut tari samannya Budi Luhur gitu ya, kemudian mengikuti ajang juara, ya udah 1 tim itu akan mendapatkan prestasi apresiasi dari Universitas Budi Luhur. Nah, itulah salah satu kelebihan di mana putra-putri Bapak Ibu kalau ikut organisasi, maka di Budi Luhur bisa diapresiasi dalam bentuk beasiswa. Ya. Baik, kemudian ini adalah program yang perlu Bapak Ibu cermati juga. Saat ini pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menggaungkan yang namanya program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu, MBKM gitu ya. Nah, kita sebagai institusi yang juga berada di bawah naungan Dikti juga harus mengimplementasikan, dan ini khususnya buat angkatan 2020 yang putra-putri Bapak Ibu kuliah, ini akan terkena boleh dibilang 100% pelaksanaan Kampus Merdeka. Nah, apa itu Kampus Merdeka? Mungkin Bapak Ibu perlu mengetahui dulu. Nah, jadi ini adalah Pak Nadiem yang memberikan bahwa di kemerdekaan belajar memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, ini sebenarnya potensi yang kesempatan yang luar biasa jika putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, apa sih yang paling mendasar dari Kampus Merdeka ini adalah putra-putri Bapak Ibu nanti punya hak belajar, hak ya. Jadi sebenarnya haknya mau dipakai atau tidak itu terserah dari putra-putri Bapak Ibu. Jadi hak belajar 3 semester di luar program studi ya. Jadi hak belajar 3 semester di luar program studi yang bisa dimulai dari mulai semester 5 ke atas. Ya.
Nah, jadi nanti Bapak putra-putri Bapak Ibu dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, ditambah lagi dengan mengambil SKS di prodi yang berbeda, tapi dalam perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara 20 SKS. Gitu ya. Nah, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu boleh dibilang akan mengambil mata kuliah gitu ya di kampus asalnya itu cukup 5 semester saja, sisanya bisa mengambil di luar. Nah, apa programnya? Kita akan lihat ada 8 kegiatan Bapak Ibu yang bisa diikuti. Ada yang namanya magang praktek industri, ya. Jadi ini kerja di perusahaan. Nah, nanti teknisnya bagaimana? Putra-putri Bapak Ibu nanti akan melamar dulu ke perusahaan tempat magang. Jika diterima, maka nanti akan memasukkan di KRS di semester yang akan dia ambil kampus Merdeka dengan mengisi magang industri. Nah, setelah itu putra-putri Bapak Ibu mengikuti magang industri tanpa harus kuliah di Budi Luhur. Artinya dia ikut magang saja, ya nanti dapat nilai dari lapangan, kemudian juga ada pembimbing yang kita tunjuk dari kampus. Setelah nilainya keluar di sana, maka nilainya dikonversi 20 SKS ke dalam FTI Budi Luhur. Jadi seperti itu model. Jadi tidak double beban. Jadi dia magang, sudah magang saja misalnya selama 4 bulan minimal. Jadi harus minimal 4 bulan ya, 4 sampai 6 bulan. Kemudian ada lagi proyek di desa, pertukaran pelajar atau student exchange, kemudian penelitian atau riset, wirausaha, studi proyek independen, proyek kemanusiaan, sampai dengan mengajar di sekolah. Nah, ini kalau mengajar di sekolah, saat ini masih dibatasi terhadap mengajar di sekolah di daerah 3T, Bapak Ibu, terdepan, tertinggal, ya. Itu yang diberikan oleh pemerintah, bukan mengajar di kota besar seperti Jakarta atau Tangerang seperti ini ya. Oke, nah kemudian bagaimana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di FTI? Nah, Rektor Universitas Budi Luhur sudah mengeluarkan surat edaran yang mencantumkan bahwa angkatan 2020 ini akan mulai dilaksanakan pada semester 5, 6, dan 7. Sedangkan 2019-2018 itu disesuaikan dengan kemampuan dari program studinya masing-masing. Nah, ini adalah beberapa aturan yang melandasi kita mengimplementasikan Kampus Merdeka berdasarkan dari himbauan atau surat dari pemerintah. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu skemanya. Jadi putra-putri Bapak Ibu itu akan mengambil mata kuliah itu ya, semester 1 sampai semester 4 ini akan mengambil mata kuliah inti wajibnya program studi ya. Jadi kuliah itu boleh dibilang di Budi Luhur nanti yang wajib prodinya hanya 4 semester. Kemudian nanti di semester 5, putra-putri Bapak Ibu ini bisa mengambil mata kuliah di luar program studi. Jadi kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu sekarang mengambil program studi teknik informatika, maka nanti dia bisa mengambil di semester 5, mulai semester 5 itu mengambil di prodi, misalnya sistem informasi, atau bahkan di prodinya fakultas ilmu komunikasi, atau fakultas ekonomi, itu bisa. Jadi di semester 5 itu dia bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi di luar program studinya, itu untuk bisa diambil, dan itu maksimal 20 SKS gitu ya. Jadi bisa boleh dibilang ada kompetensi utama yang 4 semester ini, kemudian yang kelima ini adalah kompetensi pendukung yang putra-putri Bapak Ibu bisa ambil gitu ya. Kemudian di semester 6 putra-putri Bapak Ibu itu bisa mengambil di luar kampus gitu ya. Di luar kampus ini dalam artian bisa magang industri. Nah, magang industri itu nanti ya mereka bekerja gitu ya di perusahaan yang memang menerima magang selama 6 bulan. Nah, nanti setelah selesai akan dinilai oleh pembimbing lapangan dan pembimbing kampus. Kemudian setelah itu nilainya dikonversi ke mata kuliah yang diberikan atau sesuai dengan kurikulum yang ada di program studi. Nah, kemudian kalau magangnya mau 1 tahun boleh nggak? Boleh. Di semester 7 misalnya masih mau magang lagi karena mungkin putra-putri Bapak Ibu bagus sekali, kemudian perusahaan masih mempertahankan, itu masih bisa magang lagi Bapak Ibu. Di semester ke-7-nya magang, kemudian nanti begitu lagi dikonversi dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum prodi. Nah, bisa magang, bisa bentuknya tadi mengajar di sekolah, proyek independen dan sebagainya. Nah, kemudian nanti di sini kami menyeting ada pengambilan bidang peminatan prodi gitu ya, yang bisa diambil mulai di semester ke-5. Nah, kemudian di semester ke-8 putra-putri Bapak Ibu bisa kembali lagi ke kampus untuk mengambil TA saja sebanyak 6 SKS.
Nah, terus mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah semuanya wajib itu ya harus ikut ini? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Jadi ini adalah pilihan. Kembali lagi pilihan. Makanya tadi dibilang hak. Hak itu artinya bisa dipakai, bisa tidak. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu yang ingin tetap mengikuti kuliah sampai selesai, tidak magang gitu ya, tidak mengikuti project independen, tidak student action, itu dipersilahkan. Jadi ikuti saja kurikulum yang sudah disiapkan oleh Prodi. Nah, tapi kalau misalnya mau magang industri ya dipersilahkan, karena memang seperti saat ini ada kurang lebih sekitar 9 mahasiswa FTI Budi Luhur yang sedang magang industri di BUMN. Nanti saya juga akan tampilkan mereka magang di mana saja gitu ya. Nah, itu ada seleksinya yang cukup ketat Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya bisa terserap di perusahaan-perusahaan yang menerima magang industri. Nah, oleh karena itu karena keterbatasan serapan tersebut, maka memang program ini jadinya tidak wajib untuk seluruh mahasiswa diikuti. Jadi kalau dia mau ikut, katakanlah hanya ikut semester 6 saja magang industri, habis itu semester 7 balik lagi ke kampus, ya silahkan. Mata kuliahnya sudah ada, disiapkan untuk mereka ambil mata kuliahnya. Atau mereka semester 6 belum dapat, semester 7 baru dapat magang industri, itu juga dipersilahkan. Gitu. Jadi memang ini adalah hak yang bisa diambil oleh mahasiswa, bisa diambil, bisa tidak. Tapi kalau untuk semester 5, kami karena ini sifatnya lokal di internal Budi Luhur, maka ini kemungkinan akan berjalan gitu, karena putra-putri Bapak Ibu bisa saja nanti menambah kompetensi pendukung di prodi yang lain seperti Vkom, kemudian misalnya Fakultas Ekonomi kalau memang dia berminat, dia bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi di luar dari prodinya. Demikian kira-kira skema pengambilan SKS-nya. Nah, ini tadi adalah kegiatan ya yang dilakukan dalam proses kampus Merdeka. Ada pertukaran mahasiswa, magang, praktek kerja, studi proyek independen, kemudian penelitian riset, asisten mengajar pada satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha sampai membangun desa atau kuliah kerja tematik. Nah, ini adalah penjelasan dari setiap kegiatan gitu ya. Untuk magang dan praktek kerja gitu disebutkan. Nah, ini adalah untuk magangnya di sebuah perusahaan. Proyek di desa itu adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau di daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat. Mengajar di sekolah ada kegiatan mengajar di sekolah dasar menengah maupun di atas menengah atau atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun di terpencil gitu ya. Nah, ini biasanya nanti pemerintah menentukan. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan. Nah, boleh juga kewirausahaan Bapak Ibu. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang misalnya sudah merintis usaha, itu nanti bisa juga diapresiasi dengan 20 SKS. Dia tetap fokus kepada usahanya, kemudian nanti pada saat selesai usahanya, harus dibuktikan dengan adanya bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Nah, ini nanti akan bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Tapi memang saat ini salah satu bentuk evaluasinya adalah mereka harus berada di bawah binaan sebuah perusahaan atau sebuah komunitas wirausaha, gitu ya. Nah, kemudian studi proyek independen ini adalah dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus yang dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Nah, tadi di slide sebelumnya saya sudah menyampaikan ada mahasiswa FTI sebanyak 20 mahasiswa itu yang mengikuti program Bangkit 2021 dari pemerintah, dari Dikti. Nah, mereka adalah terpilih karena mengikuti seleksi. Dan saat ini mereka tidak perlu kuliah di semester genap ini, mereka tidak menjalani kuliah, tapi nanti mereka setelah selesai dari kegiatan Bangkit 2021, mereka nilai-nilainya akan dikonversi ke mata kuliah yang kita setarakan, gitu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk implementasi Kampus Merdeka. Nah, ini adalah beberapa program student exchange yang putra-putri Bapak Ibu bisa ikuti yang sudah kami jalankan sampai saat ini. Yang pertama adalah kita punya kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, ya, di mana mahasiswa kami kirimkan ke UGM gitu ya, di selama kuliah 1 semester. Nah, memang udah tahun kemarin kami tidak mengirimkan karena di masa pandemi UGM pun melaksanakan kuliahnya secara online, sehingga mahasiswa kurang tertarik kalau student exchange tidak merasakan atmosfernya kuliah di sana gitu ya, tapi kuliahnya hanya online, sehingga semester kemarin tidak berjalan karena ada pandemi COVID. Nah, untuk di tahun depan, di bulan September yang akan datang, Agustus gitu ya, insya Allah
kami akan coba mengirimkan kembali mahasiswa-mahasiswa yang memang berminat untuk mengikuti student action ke Universitas Gadjah Mada. Nah, pelaksanaannya itu di bulan Agustus sampai dengan Desember, dan ini dimulai dari mahasiswa semester 5 gitu ya. Jadi tadi di Kampus Merdeka itu kan ada kegiatan pertukaran pelajar. Jadi ini bisa diikuti, memiliki IPK minimal 3,25 gitu ya. Nah, kemudian kami memiliki kebijakan-kebijakan yang membuat mahasiswa menarik ya. Misalnya salah satunya konversi SKS menjadi 24 SKS di FTUBL. Jadi kuliah di UGM-nya biasanya kami maksimalkan 20 SKS, tapi nanti konversinya jadi 24 SKS. Kemudian konversi nilai dinaikkan 1 tingkat, Bapak Ibu. Ini juga kebijakan kami di internal, di mana kan kalau kuliah di negeri mungkin berat gitu ya, dengan dosen-dosennya yang idealis, nanti nilainya dinaikkan 1 tingkat di Budi Luhur. Jadi misalnya di sana dapatnya B, ya kita naikkan menjadi B+ misalnya, seperti itu. Kemudian mereka mendapatkan transkrip nilai dari UGM, kemudian ada dapat sertifikat student action dari UGM juga. Nah, ini memang yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu gitu ya dalam implementasi student action ini, yaitu tiket kereta, kemudian biaya tempat tinggal selama 4 bulan, biaya makan selama 4 bulan, uang saku secukupnya untuk 4 bulan. Nah, ini perlu Bapak Ibu persiapkan. Semester depan, insya Allah kita kalau sudah kondusif situasinya, kita akan mengirim lagi untuk mahasiswa yang akan student exchange ke UGM. Nah, ini sudah terimplementasi di 2019, dan ini sudah tahun ke-7 kami mengirim mahasiswa setiap semester di tahun ajaran semester gasal itu ke UGM. Kemudian ada lagi program yang namanya ASEAN Exchange Program. Nah, ini adalah kita mengirim mahasiswa untuk student action ke FTSM kebangsaan Malaysia. Nah, ini kalau tadi di UGM adalah 1 semester full. Nah, kalau di FTSM University Kebangsaan Malaysia ini 1 bulan. Jadi pas liburan ini kebetulan ya, di bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, ini memang perlu disiapkan biaya paspor, kemudian tiket pesawat, asuransi perjalanan, biaya tempat tinggal 1 bulan, biaya makan, uang saku secukupnya untuk 1 bulan. Nah, ini biayanya yang mahal mungkin hanya di tiket, tapi kalau untuk tempat tinggal 1 bulan itu karena tinggalnya di asrama yang ada di UKM Kebangsaan Malaysia itu relatif murah gitu ya. Nah, ini kebetulan Malaysia sekarang sedang lockdown juga, jadi kami juga sudah belum mengirim lagi karena ada pandemi COVID ya. Kemudian ada lagi student action ke Acharya Institute India gitu ya. Nah, ini juga sama, kami sudah mengirimkan di bulan Februari 2020, ini sebelum pandemi nih. Pandemi kan Maret ya. Ini sudah terkirim mahasiswa untuk belajar di sana selama 2 minggu. Nah, nanti di sini akan kami konversi dengan SKS. Kemudian ada lagi ke Kanda Meiji University Jepang. Ini juga bisa Bapak Ibu mengikuti gitu ya. Kalau di sana 1 minggu gitu ya, belajar budaya Jepang gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rencana ke depan, ada juga rencana ke Shanghai Maritime University. Ini adalah universitas-universitas yang memang menjadi kerjasama dengan Universitas Budi Luhur, sehingga kami bisa mengirimkan program student exchange ini. Nah, kemudian program magang industri. Tadi bagian dari 8 kampus merdeka, kegiatan 8 kampus merdeka itu ada student exchange. Tadi kita punya daftar student exchange-nya, mau kemana. Nah, kemudian ada lagi program magang industri. Nah, program magang industri ini adalah program magang mahasiswa bersertifikat ya, atau PMMB di 142 perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, ini kebetulan memang seleksinya cukup ketat, Bapak Ibu. Kemarin kami mendapatkan informasi bahwa dari Budi Luhur ada yang mendapatkan, khususnya di FTI ya, di BRI ada 3 orang, Pertamina ada 2 orang, kemudian di Bank Mandiri ada 3 orang, di BNI ada 2 orang, di Pegadaian ada 1 orang, dan di Pupuk Indonesia itu ada 1 orang. Nah, ini mereka yang mengikuti program magang BUMN tahun 2021 yang sekarang sedang berjalan. Ya. Dan setelah saya dapatkan informasinya, ternyata tidak setiap hari juga mereka datang ke perusahaan itu. Jadi dalam 1 minggu hanya 1 hari WFO, kemudian sisanya WFH. Ya. Kemudian kita juga punya magang industri ke luar negeri gitu ya, yaitu di Taiwan. Nah, jadi ini juga kita laksanakan bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin untuk mengikuti magang industri. Tapi memang biayanya terus terang ya memang harus ditanggung oleh orang tua masing-masing. Tapi kalau magang ini relatif mereka nanti dapat dapat semacam gaji gitu ya, uang saku dari sana pada saat mereka bekerja.
Baik, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kami sampaikan program beasiswa ya di Budi Luhur. Itu ada program beasiswa seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di tingkat universitas itu ada namanya prestasi akademik, itu dari IPK. Jadi kalau IPK-nya di atas 3,75, maka di semester 3 biasanya Budi Luhur akan melakukan pemberian apresiasi beasiswa kepada mahasiswa yang selama 1 tahun ya itu sudah bisa menempuh prestasi di atas 3,75. Kemudian bisa mendapatkan prestasi lomba akademik gitu ya, kalau mereka dapat juara lomba akademik seperti tadi yang sudah ada di foto-foto prestasi, mereka juga akan diberikan apresiasi sesuai dengan gradasi lombanya. Kemudian prestasi lomba non akademik tadi olahraga gitu ya, itu juga bisa mendapatkan jika mendapatkan prestasi. Nah, ini dari universitas. Ada lagi dari Kemenristek Dikti, ada PPA, BBM dan sebagainya. Kemudian lainnya ini biasanya mahasiswa mencari sendiri nih Bapak Ibu. Ada Yayasan Jakarta, ada Super Semar, bahkan ada Basis DKI gitu ya. Nah, jadi artinya mahasiswa memang harus aktif mencari peluang-peluang beasiswa gitu dan tentunya berprestasi karena rata-rata persyaratan yang diminta untuk mengikuti beasiswanya adalah memiliki prestasi yang bagus gitu ya. Baik, Bapak Ibu, demikian informasi tentang profil fakultas, profil program studi dan program kurikulum dari Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, kita mau ada demo dulu, tidak untuk aplikasinya atau langsung tanya jawab aja? Tanya jawab dulu deh. Oke. Baik, tadi di room chat sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Agung Prayogo. Beliau bertanya, apakah ada kebijakan mengenai keringanan terkait biaya kuliah selama masa pandemi ini? Itu dulu, Pak. Ya, baik. Terkait dengan keringanan biaya kuliah, untuk semester yang lalu, memang kami ada kebijakan mahasiswa yang memang betul-betul terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID ini mendapatkan keringanan biaya kuliah, dan itu mahasiswa mendaftarkan ke sebuah web yang memang sudah ditetapkan oleh Kampus Budi Luhur. Nah, tetapi di semester genap ini bentuk apa ya istilahnya keringanannya adalah diberikan fasilitas cicilan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya, cuman ini udah jalan ya kuliahnya, mungkin kalau memang merasa kesulitan dalam hal pembiayaan kuliah bisa nanti berkonsultasi dengan Direktorat Keuangan untuk mendapatkan fasilitas relaksasi istilahnya, keringanan cicilan, tapi bukan potongan ya. Kalau potongan di semester di awal-awal pada saat pandemi itu memang kami memberikan bentuk apa ya pengurangan biaya kuliah dari mahasiswa-mahasiswa yang terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID ini. Demikian, Bu Nani. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Jordan Rianto. Sertifikat ORDIK akan diberikan atau tidak karena sejak mengikuti penerimaan mahasiswa baru sampai sekarang anak saya belum terima. Oh, ya, Kak. Baik, Bapak Ibu mohon maaf kalau memang sampai saat ini belum menerima sertifikat dari kegiatan orientasi pendidikan di Universitas Budi Luhur. Kami akan tindak lanjuti permintaan dari Bapak Ibu terkait dengan sertifikat tersebut. Pada prinsipnya biasanya selalu kami sediakan di setiap tahun ya. Nah, mungkin ini kemarin panitia belum memberikan belum mendistribusikan sertifikatnya. Nanti kami akan menanyakan ke panitia pelaksana dari orientasi pendidikan karena memang pelaksanaan ini kan terpusat di tingkat universitas ya Bapak Ibu, jadi bukan dilaksanakan oleh fakultas, sehingga memang segala ketentuan dan distribusi baik materi kemudian sertifikat itu berada di tingkat universitas. Nanti akan kami tanyakan, mungkin nanti Pak Bu Noni bisa dicatat ini, nanti kita akan sampaikan. Baik, kemudian masih pertanyaannya Pak Jordan, belajar online ini diselenggarakan sampai kapan? Apakah ada
pembelajaran offline dalam waktu dekat. Kemudian yang berikutnya ada sistem kelas unggulan. Apakah nanti ada juga, mengingat saat ini sedang COVID, jika ada, bagaimana caranya supaya putra-putrinya bisa masuk kelas unggulan? Baik, yang pertama tentang kegiatan perkuliahan Bapak Ibu. Apakah akan dilaksanakan secara online terus atau nanti akan ada kombinasi hybrid gitu ya, offline. Nah, terus terang Budi Luhur ini kan berada di area daerah teritorial DKI Jakarta. Ya. Jadi semua kebijakan tentang pelaksanaan kuliah secara offline ya atau luring itu semua ditentukan oleh Gubernur DKI. Jadi kami tidak berani melaksanakan perkuliahan tatap muka apabila pemerintah belum memberikan lampu hijau untuk melaksanakan itu. Karena nanti bisa terjadi sanksi terhadap kampus gitu ya yang melaksanakan perkuliahan secara offline. Bahkan kemarin juga sempat wisuda, itu pun juga perizinannya sempat sulit sekali. Bahkan sempat kami berencana melaksanakan di JSCC ya di Senayan, itu akhirnya tidak keluar izinnya sehingga akhirnya kami melaksanakannya jadinya dari di kampus. Jadi memang semuanya sangat tergantung sekali dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Kalau pemerintah DKI Jakarta sudah membuka lampu hijau, semua kampus boleh melaksanakan secara offline atau secara luring dengan mungkin berbagai ketentuan ya. Kami sih mendengar katanya sih di bulan Juli sudah mulai diberlakukan akan ada yang offline sebagian dan online gitu ya. Nah ini juga nanti kan berdampak terhadap sekolah dari tingkat SMA, SMP sampai SD juga yang mungkin akan melaksanakan seperti itu. Nah, jadi kami belum bisa memastikan apakah pelaksanaan kuliah secara offline ini akan dilaksanakan di semester depan. Semuanya akan tergantung dari keputusan pemerintah DKI Jakarta terkait dengan dibolehkannya sebuah perguruan tinggi melaksanakan perkuliahan secara offline. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi bukannya kami yang menginginkan. Kalau secara mungkin keinginan semua dosen juga udah mulai boring juga gitu ya, bosan juga di rumah gitu, pengennya di kampus. Kemudian mahasiswa juga kami paham sekali pengen juga ke kampus gitu ya, bertemu dengan dosen, kemudian dengan teman dan sebagainya. Bahkan kalau angkatan 2020 ini dari mulai pertama masuk ordik sampai saat ini belum pernah mungkin ini ya ke kampusnya hanya beberapa kali saja gitu ya, cuman pada saat ada kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan dia ke kampus gitu ya. Nah ini memang kembali lagi bahwa kegiatan perkuliahan secara offline kami menunggu instruksi dari pemerintah. Jika diperbolehkan kami siap menjalankan. Tapi kemungkinan besar pun kalau nanti sudah dibuka sepertinya akan dilaksanakan adalah bentuknya hybrid Bapak Ibu, karena pemerintah tetap masih membatasi tidak boleh 100% dilakukan secara offline. Jadi ada beberapa kali yang dilakukan secara offline, kemudian beberapa kalinya juga dilakukan secara online. Jadi modelnya adalah kombinasi. Nah ini pun juga dengan satu syarat, waktu itu ada edaran dari pemerintah adalah apabila semua dosen dan mahasiswanya sudah divaksinasi. Nah ini juga kan menjadi salah satu catatan penting juga. Karena sampai saat ini kami terus terang saya juga belum divaksin nih, apalagi mungkin mahasiswa belum mendapatkan giliran dari pemerintah. Nah ini yang mungkin juga kami menunggu jadwal vaksinasi ini. Kalau mungkin sudah divaksin semua, ya sehingga dianggap sudah cukup aman untuk melaksanakan perkuliahan secara offline, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan. Demikian Bu Noni jawaban saya. Kemudian terkait kuliah offline, Pak, ada masukan dari Pak Gunawan. Bila belum ada kepastian, bagaimana bila seminggu sekali itu ada pertemuan offline agar mereka juga bisa bersosialisasi di kampus. Karena yang angkatan ini memang dari awal masuk nggak pernah ketemu temannya, dosennya ya Pak ya, kampusnya. Baik Pak, jadi mungkin hari Senin saya kan ada rapat pertemuan dengan rektor ya. Nah, masukan ini akan menjadi catatan kami dan kami sampaikan, mungkin nanti akan dicarikan cara yang dalam tanda petik tidak melanggar peraturan pemerintah. Karena kami ini sebagai sebuah institusi pendidikan juga berada di bawah rambu-rambu dari pemerintah gitu ya. Jadi artinya pada saat mau memutuskan untuk melakukan sesuatu itu betul-betul harus hati-hati, jangan sampai Budi Luhur nanti kena sanksi. Kan mungkin kalau Bapak Ibu yang seringkali jalan di depan
di depan kampus Budi Luhur, itu kan kampus Budi Luhur menjadi salah satu titik poin gitu pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan waktu dulu masa PSBB, sehingga Budi Luhur kurang bebas juga gitu ya pada saat mau melaksanakan, nanti dilihat kok ini ada kerumunan, nanti Budi Luhur khawatirnya akan ditegur oleh pemerintah atau oleh kepolisian atau oleh Satgas ya. Nah, jadi kami akan sampaikan ke Pak Rektor hari Senin masukan dari Bapak Ibu terkait dengan adanya keinginan khususnya untuk anak 2020 ini ada pertemuan ya minimal 1 kali ya dalam 1 bulan untuk lebih meningkatkan motivasi belajar gitu ya untuk di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Saya akan sampaikan masukan dari orang tua ini. Pertanyaan berikutnya dari Pak Marino. Saya ingin bertanya, mohon bisa diberikan gambaran terkait KKN mahasiswa IT seperti apa kegiatannya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan kuliah kerja nyata, pada masa sebelum pandemi, KKN itu memang kita terjunkan ke daerah-daerah yang baik sebagai mitranya Budi Luhur ataupun memang KKN tematik gitu ya. Biasanya ada yang ke Jogja, bahkan ada yang sampai ke waktu itu ke Jambi dan sebagainya. Nah, kontribusi karena ini adalah lintas fakultas, maka diharapkan kalau mahasiswa FTI itu terjun ke KKN, itu yang mereka kontribusikan adalah mata kuliah atau bukan mata kuliah, istilahnya ilmu yang mereka dapatkan selama kuliah. Jadi salah satunya misalnya bisa melakukan pelatihan kepada warga sekitar bagaimana sih memanfaatkan IT, gitu ya, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan misalnya katakanlah kalau di situ banyak ibu-ibu yang belum bisa menguasai Microsoft Excel misalnya mereka diajarkan gitu ya tentang Microsoft Excel. Atau biasanya ibu-ibu di sana pernah saya mendatangi sebuah KKN di sana mereka ingin diajarkan bagaimana sih cara jualan di Tokopedia misalnya. Nah, itu adalah peran-peran orang FTI gitu ya yang dimana bisa mengkontribusikan untuk mengajarkan bagaimana cara meningkatkan pengetahuan di masyarakat. Kalau di masa pandemi memang ada banyak kebijakan yang kami keluarkan untuk supaya memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan KKN, Bapak Ibu. Jadi salah satunya mereka bikin, kalau anak FTI misalnya ya, bikin website sebuah komunitas atau masyarakat misalnya tentang bagaimana sih informasi bisa diberikan lewat jalur website kepada masyarakat misalnya. Kemudian juga anak FTI misalnya bikin sebuah desain untuk misalnya kampanye tentang COVID-19 gitu ya. Nah, ini beberapa kemampuan yang sebenarnya bisa dikontribusikan oleh mahasiswa FTI untuk kepada masyarakat. Tapi memang di masa pandemi ini kami betul-betul memberikan kebijakan yang longgar, bahkan mahasiswa cukup melakukan KKN di wilayah sekitar tempat tinggalnya saja itu diperbolehkan untuk masa pandemi ini. Kalau waktu yang masa tidak pandemi itu mahasiswa harus menetap di sebuah tempat selama 1 bulan. Gitu ya, selama 1 bulan mereka ya istilahnya tinggal bareng dengan tadi 10 orang dalam lintas fakultas tersebut, kemudian bikin program-program untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Nah, demikian kira-kira tentang KKN. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak yang terlihat di chat dari Ibu Nurbaiti Sari tentang pertukaran mahasiswa itu dimulai di semester berapa? Baik, pertukaran mahasiswa yang pernah dilaksanakan oleh FTI dilaksanakan mulai semester 5, Bapak Ibu. Jadi semester 5 kami punya pengalaman mengirim mahasiswa ke Universitas Gadjah Mada, gitu ya. Nah, tetapi dengan kegiatan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, sebenarnya kesempatan itu bisa kami buka nanti di semester 5 dan semester 6-nya dari mahasiswa. Karena memang di program Kampus Merdeka tadi kan di semester 6 dan 7 itu mereka bisa belajar di luar perguruan tinggi, gitu ya. Nah, saat ini memang kami dengan UGM sedang merencanakan program student exchange yang kombinasi ya, karena UGM pun belum bisa memastikan apakah pandemi ini di semester depan itu sudah berakhir gitu. Sehingga sepertinya nanti akan dilaksanakan modelnya adalah ada yang offline dan ada yang online gitu. Nah, jadi memang ini agak berbeda sekali dan luar dari prediksi kita semua bahwa COVID-19 ini membuat beberapa kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara offline ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Nah, kalau dari mahasiswanya sih setiap kali yang kami tawarkan mereka inginnya ya kalau student action ke Jogja ya kita ke Jogja ya Pak. Masa nggak ngerasain atmosfer Jogja gitu. Masa nggak merasakan bagaimana kuliah di UGM berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa dari UGM gitu ya. Nah, jadi rencananya semester depan kami akan mulai menjajaki kembali. Kemarin kami sudah bertemu di bulan Februari di UGM gitu ya, bahwa nantinya akan kita lakukan secara kombinasi. Kalau dari pemerintah belum memberikan statement bahwa COVID-19 ini bersih dari Indonesia gitu ya. Jadi masih dalam masa transisi ya, pastinya kami juga melakukan dengan hal-hal yang sifatnya transisi juga. Demikian semester 5 jadi sudah bisa mulai kita laksanakan student action. Baik, Bapak Ibu peserta Parents Day hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya informasikan bahwa saya telah men-share materi presentasi Pak Dekan hari ini pada room chat. Kemudian juga saya sudah share panduan untuk penggunaan web parent Budi Luhur. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan seputar akademik mahasiswa, itu Bapak Ibu sekalian bisa bertanya ke dosen penasehat akademiknya masing-masing, karena Universitas Budi Luhur telah menyediakan dosen penasehat akademik dedicated untuk membimbing kegiatan akademik putra-putri Bapak Ibu sekalian selama melakukan perkuliahan di Universitas Budi Luhur. Masih ada pertanyaan Pak dari Pak Gunawan? Bila anak di semester pertama IPK-nya 3,8, apakah bisa langsung mendapatkan beasiswa atau harus mengajukan? Baik, untuk mahasiswa yang IPK-nya ya, kalau anak 2020 kan baru mendapatkan IPK-nya 1 ya di semester 1 ya. Nanti di semester 2 ini mereka akan dievaluasi lagi apakah masih tetap mempertahankan atau tidak. Nanti kalau memang dalam 2 semester IPK semester 1 dengan IPS semester 1 dengan semester 2 jadinya IPK gitu ya, itu tetap di atas 3,75, maka tidak perlu mengajukan Pak. Maka nanti dari kemahasiswaan, dari Direktorat Kemahasiswaan itu nanti akan melisting siapa mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi IPK-nya di atas 3,75. Dan itu memang ada gradasinya. Ada gradasi beasiswanya, ada yang dari paling tinggi itu bebas BO satu semester, nanti yang gradasi kedua ada bebas BOP, kemudian gradasi ketiga bebas SKS atau SKS dan BOP gitu. Jadi ada gradasi, ada 3 gradasi yang saya tahu yang nanti akan diberlakukan. Jadi nanti tidak perlu mengajukan, tapi nanti daftarnya keluar dari Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni. Gitu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Dengan selesainya sesi tanya jawab, kita melangkah ke acara berikutnya. Sebelum penutup, kami menyediakan 5 buah door prize senilai masing-masing Rp100.000, lumayan untuk bisa mengganti kuota pulsa Bapak Ibu. Nanti kami akan rolling ya, kami akan undi berdasarkan nama mahasiswa yang terdaftar dari peserta room Zoom meeting di Parents Day hari ini. Pak Denny mungkin bisa unshare. Oke, Pak Rizky Pradana silahkan diputar. Nama mahasiswa apa nama orang tua Bu Noni ini? Nama orang tua kalau ya? Kalau nama orang tua khawatirnya double. Oh gitu. Pak. Iya. Ini nama apa ya, Pak Oki? Mahasiswa atau orang tua jadinya? Nama mahasiswanya. Nama mahasiswanya. Baik. Silakan Pak Oki dipilih untuk 5 orang. Yang pertama Riznanjaya Safahat. Ada orangnya? Apakah ada? Apakah ada orang tua dari Riznanjaya Safahat?
Ada, Oh, ada. oke, ada Pak Nandang. Selamat Pak Nandang. Ya, nanti Ya. dicatat Pak Nandang nomor handphonenya. Ya, Pak Nandang nanti bisa menghubungi saya Pak Nandang ya. Baik, yang berikutnya Pak Oki, silahkan. Muhammad Nuriski Indra Pratama. Apakah ada orang tua dari Muhammad Nuriski Indra Pratama? Silahkan di chat, komen. Adakah? Orang tua dari Muhammad Nuriski Indra. Saya tunggu dalam hitungan 5, jika tidak kami undi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kami undi lagi ya. Untuk kesempatan yang kedua, silakan Pak Oki diundi lagi. Baik. Orang tua dari Tito Ponda. Silahkan komen di chat orang tua dari Tito Ponda. Apakah ada hadir? Karena kami mengambil berdasarkan data yang mendaftar lewat aplikasi Ngampus. Mungkin kehadirannya di Zoom meeting ini terkendala. Orang tua dari Tito Ponda ada? Saya akan hitung lagi sampai hitungan 5. 1, 2, 3. Jika ada, silahkan komen di room chat. 4, 5. Baik, yang ini dianulir lagi. Di undi lagi Pak Oki. Rp100.000 kedua untuk orang tua dari Muhammad Rifki. Apakah ada? Orang tua dari Muhammad Rifki? Ada tuh Bu Nuni. Ya, Pak Marino. Selamat Pak Marino. Nanti menghubungi saya Pak Marino. Silakan untuk 100.000 yang ketiga Pak Oki. Ubaidillah Kamal Syauki. Ubaidillah Kamal Syauki. Apakah ada? Oh, ada. Pak Muhammad Lutfi. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad Lutfi. Selamat. 100.000 yang keempat Pak Oki. Amelia Julianti. Adakah orang tua dari Amelia Julianti? Tidak ada kayaknya. Tidak ada. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, dianulir. Kesempatan keempat diundi lagi Pak Oki.
Orang tua dari Cecep Nuriana. Orang tua dari Cecep Nuriana, jika ada silakan komen di chat. Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, diundi lagi. Silahkan kesempatan keempat, Pak Oki. Ferdinand Toman Saroha. Orang tua dari Ferdinand Toman Saroha. Silahkan komen di chat jika ada. Orang tua dari Ferdinand Toman Saroha. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada, diundi lagi Pak Oki. Ahmad Taufik Aurrahman. Apakah ada orang tua dari Ahmad Taufik Aurrahman? Ada. Ada Pak Ahmad Taufik. Baik, Pak Ahmad, terima kasih. Selamat. Kesempatan terakhir, 100.000 yang terakhir, silahkan Pak Oki diundi. Orang tua dari Raihan Febrian Saputra. Apakah hadir? Raihan Febrian Saputra. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, diundi lagi Pak Oki. Ferian Ardiansyah. Apakah ada Ferian Ardiansyah? Orang tuanya di sini adakah? Ferian Ardiansyah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, diundi lagi Pak Oki. Orang tua dari Syandi Irawan. Ada? Syandi Irawan. 1, 2, 3, 4, 5. Diundi lagi Pak Oki. Waktunya sudah mepet ini. Oh, ada tadi Bu Noni itu. Ada ya? Ada. Oh, ada. ada. Tadi atas nama siapa? Bu Ida? Yang tadi Sandi ya? sebelumnya. Syandi Irawan ya? Sandi Irawan ya tadi ya, Bu Ida? Bu Ida Royani? Baik, dengan demikian. Ya, betul, Sandi Irawan. 5 door prize sudah meluncur ya, tinggal nanti Bapak Ibu yang menerima door prize silahkan WA ke saya, nomornya sudah saya share di room chat. Nanti akan saya langsung transfer ke rekening Bapak Ibu, jadi mohon WA ke saya, nomor rekening yang bisa ditransfer. Dengan demikian acara hari ini telah selesai kami laksanakan semuanya Bapak Ibu sekalian.
kita sama-sama saling dukung-mendukung untuk kesuksesan pembelajaran dari putra-putri Bapak Ibu di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Oke, Bu Jule, mungkin bisa dimulai untuk pengambilan foto. Ya, baik. Saya ambil alih. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersedia hadir sampai siang hari ini. Dan karena kita sudah memasuki sesi foto bersama, silakan untuk mengaktifkan kamera dari Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk mengaktifkan kamera untuk kita capture bersama-sama dari layar laptop saya. Silakan Bapak Ibu. Iya, saya lihat di sini ada 4 layar dan yang baru terbuka atau yang baru buka kameranya hanya 2 layar saja. Masih ada 2 layar lagi nih yang tersisa. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin ikutan foto bersama dengan dosen-dosen di FTI Budi Luhur, dipersilakan. Kita masih akan berikan waktu sampai beberapa detik ke depan. Ya, untuk pose fotonya ada request Pak Denny? Yang biasa dulu, kemudian baru salam Budi Luhur. Baik, jadi kita akan pose 2 kali Bapak Ibu sekalian sesuai request. Jadi ada pose bebas dari Bapak Ibu sekalian, berikanlah pose terbaiknya. Dan yang kedua nanti ada pose salam Budi Luhur, nanti akan diperagakan oleh Pak Denny dengan mengangkat tangan kanan menghadap ke kamera. Nanti, ya. Nanti salam Budi Luhur seperti ini. Ya, okay. Jadi saya akan berikan aba-aba. Setiap saya bilang 1, 2, 3, Bapak Ibu langsung pose saja. Ya, saya akan berikan aba-aba mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kita pose bebas dulu ya. 1, 2, 3. Ya, layar kedua. Lalu kita masuk ke pose kedua, yaitu salam Budi Luhur. Boleh Bapak Ibu sekalian mengangkat tangan kanan? Iya. Salam Budi Luhur, 1, 2, 3. Keduanya, salam Budi Luhur, 1, 2, 3. Ya, sesi foto sudah selesai. Pak Denny, saya kembalikan lagi ke Pak Denny karena Bu Noni belum bisa bergabung sepertinya ya, Pak. Oh, sudah nih, Bu. Ada Bu Noni. Ya, silakan Bu Noni. Sudah, mohon maaf. Oh iya, silakan Bu Noni. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara hari ini mari kita sama-sama tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga perkuliahan kedepannya dari putra-putri Bapak Ibu tidak mengalami kendala dan bisa meraih kesuksesan dengan wisuda pada tepat waktu atau cepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara hari ini kami tutup. Semoga senantiasa sehat selalu Bapak Ibu sekalian dan juga keluarga. Salam Budi Luhur. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf segala kurangnya. Silakan Bapak Ibu yang mau meninggalkan room ini. Ya, yang membutuhkan link recording dari Zoom meeting hari ini nanti bisa WA ke saya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.